Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Melena, saya dari kelas 12 PS2. Saya akan menjelaskan tentang materi tentang ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Berikut penjelasannya. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, disingkat Perbara atau lebih populer dengan sebutan Association of Southeast Asian Nations, disingkat ASEAN, merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi ASEAN oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. ASEAN didirikan oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Tokoh pendiri ASEAN. ASEAN didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok. Menteri Luar Negeri penandatangan Deklarasi Bangkok kala itu ialah Adam Malik dari Indonesia, Narcisco Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Koman dari Thailand. Isi Deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut: mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan perdamaian dan kestabilan regional, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada, dan meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Setiap unsur yang terdapat pada bendera ASEAN memiliki makna, yaitu sebagai berikut. Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi ini secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Merah melambangkan semangat dan kedinamisan. Putih melambangkan kesucian. Serta kuning melambangkan kemakmuran. Semboyan ASEAN. ASEAN memiliki suatu semboyan, yaitu satu visi, satu identitas, satu masyarakat. Prinsip utama ASEAN. ASEAN memiliki prinsip yang dipegang teguh, yaitu menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN. Komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan ASEAN. Menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional.
dan mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN, dan menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, serta pemajuan keadilan sosial. Keanggotaan ASEAN. Saat ini ASEAN beranggotakan semua negara di Asia Tenggara. Berikut ini adalah negara-negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Perluasan keanggotaan. Mengingat kepentingan geografis, ekonomis, dan politik yang strategis, sejak beberapa tahun belakangan ini, ASEAN telah mencoba menjajaki perluasan anggota kepada negara-negara tetangga di sekitar ASEAN. Berikut ini adalah daftar negara-negara perluasan keanggotaan ASEAN, yaitu Bangladesh, Palau, Papua Nugini, Republik Tiongkok atau Taiwan, dan Timor Leste. Brunei Darussalam menjadi anggota pertama ASEAN di luar 5 negara pemrakarsa. Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984, tepat seminggu setelah memperingati hari kemerdekaannya. 11 tahun kemudian, ASEAN kembali menerima anggota baru, yaitu Vietnam, yang menjadi anggota ke-7 pada tanggal 28 Juli 1995. 2 tahun kemudian, Laos dan Myanmar menyusul masuk menjadi anggota ASEAN, yaitu pada tanggal 23 Juli 1997. Walaupun Kamboja berencana untuk bergabung menjadi anggota ASEAN bersama dengan Myanmar dan Laos, rencana tersebut terpaksa ditunda karena adanya masalah politik dalam negeri Kamboja. Meskipun begitu, 1 tahun kemudian, Kamboja akhirnya bergabung menjadi anggota ASEAN, yaitu pada tanggal 16 Desember 1998. Setelah kesemua negara di Asia Tenggara bergabung dalam wadah ASEAN, sebuah negara kecil di Tenggara Indonesia yang tidak lain dan tidak bukan juga pecahan dari negara Indonesia, yaitu Timor Leste, memutuskan untuk ikut bergabung menjadi anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara, meskipun keanggotaannya belum dipenuhi. Kerjasama ASEAN tidak hanya mencakup bidang ekonomi saja, tetapi juga ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan dan informasi, pembangunan, serta keamanan dan kerjasama transnasional lainnya. Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan daya saing ASEAN serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Modal asing dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan warga ASEAN. Pada KTT selanjutnya, di Bali, Oktober 2003, petinggi ASEAN mendeklarasikan pembentukan MEA yang akan diterapkan tahun 2015. 4 pilar MEA. 1. Terbentuknya pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, didukung dengan aliran bebas barang, tenaga kerja terampil, jasa, investasi, dan modal, keamanan pangan dan produk pertanian.
integritas di 12 sektor ekonomi. Indonesia bertindak sebagai koordinator untuk integrasi sektor otomotif dan produk berbasis kayu. Dua, kawasan ekonomi yang berdaya saing, didukung dengan pengembangan kebijakan kompetisi, perlindungan konsumen dan hak atas kekayaan intelektual, pembangunan infrastruktur dan perdagangan secara elektronik, serta pengurangan pengenaan pajak berganda. Tiga, pertumbuhan ekonomi yang merata, didukung dengan percepatan pengembangan UMKM, penyempurnaan penyatuan ASEAN untuk mengurangi kesenjangan antar anggota. 4. Meningkatnya kemampuan berintegrasi dengan perekonomian global, didukung dengan pengembangan pendekatan mendasar menuju hubungan ekonomi eksternal, pengelolaan persetujuan perdagangan bebas dan kemitraan ekonomi yang komprehensif, andil dalam jejaring produksi global. Demikian pembahasan tentang ASEAN. Semoga informasinya bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal untuk menyaksikan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.